Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya kak? Mudah-mudahan kakak selalu sehat. Kembali lagi hari ini kita akan belajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau yang biasa kita sebut dengan SKI. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang kondisi alam Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, Jazirah Arab ini memiliki ibu kota bernama Riyadh. Lalu luasnya yaitu 3.151 km persegi. Di sebelah utara berseberangan dengan Suriah, Irak, dan Yordania. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Dan yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Nah, negara-negara yang terdapat di Jazirah Arab yaitu ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga lahir di Jazirah Arab. Kita lanjut ya kak, pembelajaran selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam datang, kehidupan masyarakat Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Nah, zaman jahiliyah adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid. Pada zaman itu mereka tidak mengenal agama tauhid, yang mana semua itu membuat perilaku masyarakat Arab menjadi buruk. Nah, ini disebabkan karena apa? Dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki nabi. Nah, karena masyarakat Arab tidak memiliki nabi, mereka pun tidak memiliki kitab suci, agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka untuk ke jalan yang benar. Nah, sesungguhnya sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab itu pada dasarnya memiliki berbagai sifat dan karakter yang baik. Misalnya, seperti pemberani, mereka fisiknya kuat, daya ingatnya kuat, harga diri dan martabatnya tinggi. Mereka juga setia terhadap suku dan pemimpin. Hidup mereka itu sederhana dan ramah tamah. Akan tetapi, semua sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut tidak dapat mereka pertahankan. Karena apa? Karena mereka selalu tertekan dengan kondisi masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Nah, karena mereka tidak memiliki nabi, maka dari itu kondisi masyarakat itu penuh dengan ketidakadilan dan mereka juga memiliki keyakinan terhadap tahayul. Nah, karena ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul tersebut kemudian melahirkan tradisi yang buruk. Nah, tradisi buruk itu mereka lakukan secara turun-menurun. Mereka sering melakukan kejahatan. Nah, seperti halnya
Suka berperang. Mereka itu jadi suka berperang, baik dengan suku sendiri maupun dengan suku lain. Bahkan karena masalah yang kecil pun mereka dapat menyakiti saudaranya sendiri. Lalu yang kedua, mereka suka berjudi dan mabuk-mabukan. Nah, banyak di antara mereka yang malas bekerja dan hanya selalu berfoya-foya. Yang ketiga, mereka itu merampok harta orang lain. Mereka suka merampok harta orang lain, suka mencuri. Nah, terutama ketika ada kafilah atau rombongan dagangan yang melewati gurun pasir. Dan yang keempat, mereka menganggap bahwa bayi perempuan itu tidak berguna. Mereka menganggap bahwa jika mereka memiliki bayi perempuan, mereka merasa malu dan terhina. Mereka juga meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak masyarakat Arab pada zaman ini membunuh bayi perempuan jika mereka melahirkan bayi perempuan. Dan yang kelima, menipu ketika berjualan. Nah, mereka sering menimbun barang dagangan agar kelak dapat menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, mereka juga suka melakukan kecurangan dengan apa? Dengan saat menimbang barang dagangan, timbangannya itu diberatkan. Nah, dan yang terakhir, mereka melakukan jual beli manusia. Nah, mereka itu melakukan jual beli manusia sehingga terjadilah perbudakan. Nah, sistem perbudakannya pada zaman itu, masyarakat Arab itu, para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Jadi, yang jadi majikannya itu bebas melakukan apapun terhadap budaknya. Nah, secara garis besarnya, kehidupan sosial masyarakat Arab dan masyarakat kota Mekah secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah dan tidak memiliki sifat-sifat peri kemanusiaan. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Makkah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad pun lahir di kota Makkah pada saat itu. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Makkah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi Ibu sebutkan, mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk menjauhi kebiasaan buruk tersebut. Kita juga hendaknya dapat mengingatkan orang-orang di sekitar kita agar tidak melakukan kebiasaan buruk apapun. Siap kakak, kita jauhi ya kebiasaan buruk yang tadi ibu bacakan. Jangan sampai kita melakukan kebiasaan buruk-buruk itu, oke? Selanjutnya, yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, sebelum kita membahas kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, kebudayaan itu sendiri adalah suatu hal yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Lanjut ya Kak, di halaman 7 ada kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab sejak dahulu itu dikenal memiliki pengetahuan yang luas. Mereka itu cerdas. Nah, di sini ada beberapa fakta yang menunjukkan keunggulan masyarakat Arab. Yang pertama,
Mereka hobi mempelajari ilmu perbintangan. Karena kondisi gurun pasir dan kecintaan mereka terhadap bintang, mereka mempunyai hobi untuk mempelajari ilmu perbintangan atau astronomi. Mereka juga dapat mengetahui terbit dan terbenamnya matahari dan mengetahui pergantian musim. Bangsa Kaidan atau Babylon dikenal sebagai guru dunia dalam ilmu astronomi. Siapakah tadi? Bangsa Babylon atau Kaidan itu dikenal sebagai guru dunia dalam ilmu astronomi. Karena pada waktu tentara Persia menyerbu negeri Babylon, sebagian penduduknya termasuk para ahli ilmu astronomi mengungsi ke negeri-negeri Arab. Nah, masyarakat Arab mempelajari ilmu astronomi dari mereka. Yang kedua, mereka pandai mengarang syair. Masyarakat Arab sangat pandai mengarang syair-syair. Mereka mengarang dan mendengarkan syair-syair yang dilantunkan pengarang syair. Nah, kegiatan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Arab sejak dulu mereka berlomba-lomba mengarang dan membuat syair-syair yang bagus. Masyarakat Arab yang memiliki keahlian mengarang syair akan dihargai dan dihormati. Yang ketiga, mereka mahir berdagang. Nah, masyarakat Arab itu mahir berdagang. Mereka menjalani hubungan yang baik dengan bangsa lain dalam perdagangan. Dalam aktivitas perdagangan, masyarakat Arab dituntut untuk harus saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Masyarakat Arab terdahulu sudah terbiasa menjalani hubungan dengan beberapa bangsa lain seperti Mesir, Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Selanjutnya, mereka itu adalah penghafal yang kuat. Banyak ya Kak, sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Nah, karena apa? Tadi masyarakat Arab itu merupakan penghafal yang kuat. Menghafal itu menjadi salah satu kelebihan mereka. Mereka dapat mengingat suatu kejadian atau suatu peristiwa untuk disampaikan kembali kepada orang lain. Mereka dapat menghafal silsilah keturunan, syair puisi, cerita orang terdahulu, dongeng, peristiwa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mereka dikenal sangat dermawan. Masyarakat Arab ini dikenal sangat dermawan. Kedermawanan masyarakat Arab telah menjadi suatu kebudayaan yang menunjukkan derajatnya yang tinggi. Yang terakhir yaitu selalu mematuhi dan mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Secara turun-temurun, mereka selalu melakukan kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka memiliki prinsip yang kuat. Mereka berprinsip bahwa kebiasaan yang telah dilakukan orang tua mereka terdahulu merupakan suatu kebenaran. Contohnya, tradisi bermasyarakat, tradisi kebudayaan, dan tradisi kepercayaan yang mereka anut. Apa sih itu tradisi? Nah, tradisi itu adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. Itu namanya tradisi. Nah, pembelajaran hari ini segini dulu dari Ibu ya, Kak. Semoga kakak selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.